Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 351, Prototipe Teknik Ilahi. Dewi Xian dan penguasa surga Liu sama-sama merasa bahwa yang paling menakutkan dari Luo Xiu adalah kemampuannya dalam memahami hukum. Namun, sebenarnya, kemampuan Luo Xiu dalam memahami hukum tidaklah sehebat yang mereka bayangkan. Alasan mengapa Luo Xiu dapat maju pesat dalam pemahaman hukum kematian adalah karena beberapa faktor. Pertama, jiwanya telah menyatu dengan manik kehidupan dan kematian, sehingga dia dapat merasakan aura hukum asal yang dipancarkan oleh harta hukum asal ini setiap saat, memperdalam penguasaan dan pemahamannya tentang hukum tersebut. Kedua, Dewi Xian memberikan catatan latihan kepadanya, yang menjelaskan berbagai misteri hukum kematian dengan sangat rinci. Selanjutnya, jejak hukum yang digambarkan dalam diagram hukum asal tertanam dalam benak Luo Xiu, membuatnya lebih mudah memahami keajaibannya. Dengan begitu banyak faktor yang mendukungnya, jika Luo Xiu masih tidak bisa meningkatkan tingkat pemahamannya tentang hukum dengan cepat, itu hanya berarti kemampuannya dalam memahami benar-benar buruk. Namun, Dewi Xian dan penguasa surga Liu tentu saja tidak akan menyangka bahwa Luo Xiu memiliki keunggulan besar dalam pemahaman hukum, sehingga mereka cenderung berpikir bahwa dia adalah seorang jenius yang luar biasa dalam pemahaman hukum. Jenius tidak selalu berarti kekuatan. Semoga dia bisa tumbuh sampai ke titik itu, ujar Dewi Xian sambil menarik napas dalam-dalam. Jika dia bisa mempertahankan kemampuannya dalam memahami hukum, mungkin di masa depan dia benar-benar memiliki peluang untuk mencapai tingkat dewa, kata penguasa surga Liu dengan nada penuh harapan. Dewa adalah sosok kuat yang hanya muncul di dunia tingkat menengah. Bahkan di dunia tingkat menengah, 10.000 tahun hanya akan melahirkan satu dewa, sementara di dunia tingkat rendah seperti alam samudera bintang, ratusan tahun bisa berlalu tanpa lahirnya satu dewa pun. Ini bukan berarti bahwa bakat para jenius di alam samudera bintang tidak cukup untuk mencapai tingkat dewa, tetapi karena batasan dunia tingkat rendah, tidak mungkin bagi mereka menjadi dewa di sini. Selama berabad-abad, wilayah suci telah mengirim beberapa orang berbakat dari alam samudera bintang ke alam surga misterius, tetapi persaingan di sana jauh lebih kejam daripada di alam samudera bintang. Tidak ada satupun dari mereka yang berhasil. Akhirnya, mereka berhenti di tingkat abadi atau bahkan tidak bisa mencapai tingkat abadi dan terhenti di tingkat kaisar. Beberapa memilih untuk tetap di alam surga misterius, sementara yang lain merasa tidak ada harapan dan kembali ke alam samudera bintang. Dan banyak lainnya jatuh di bawah tekanan persaingan yang kejam di dunia tingkat menengah. Jadi, meskipun bakat dan potensi Luo Xiu sangat menakutkan, Dewi Xian dan penguasa surga Liu masih berpikir bahwa dia hanya memiliki sedikit kemungkinan untuk menjadi dewa. Untuk mencapai tingkat dewa, harapannya terlalu tipis. Tidak hanya bakat dan sumber daya yang diperlukan, tetapi juga faktor-faktor lain yang tidak terduga. Boom, boom, boom. Pertarungan di lantai ketiga menara tanpa batas masih berlangsung. Tanpa serangan mendadak dari Santo Bela Diri Pemurnian Jiwa, Luo Xiu sudah mulai mengendalikan situasi. Setelah 10 napas lagi, Luo Xiu berdiri tegak, tidak bergerak seperti gunung, membiarkan serangan Santo Bela Diri Pemurnian tubuh jatuh padanya. Dengan satu serangan pedang tinju, dia tanpa ampun menghancurkan kepala lawannya menjadi kabut darah. Lawan kedua dikalahkan, dan waktunya baru saja melewati 30 napas. Penguasa surga Liu tersenyum. Dewi Xian, dengan bakat seperti Luo Xiu, di alam surga misterius dia juga akan dianggap luar biasa, bukan? Berbeda dengan Dewi Xian, Liu Hongtian berasal dari alam samudera bintang, sedangkan Dewi Xian berasal dari dunia tingkat menengah, alam surga misterius. Di alam surga misterius dia bisa masuk ke jajaran jenius kelas atas, tetapi belum mencapai tingkat jenius luar biasa. Dewi Xian mengangguk. Di dunia tingkat rendah, seorang jenius yang disebut-sebut luar biasa, di dunia tingkat menengah mungkin tidak ada artinya. Bahkan jenius seperti Xingling, yang disebut-sebut sebagai jenius luar biasa yang hanya muncul sekali dalam 10.000 tahun, di dunia tingkat menengah hanya dianggap sebagai jenius kelas menengah. Dewi Xian memberikan penilaian jenius kelas atas untuk Luo Xiu sudah merupakan pujian yang sangat tinggi. Dia berhasil. Tiba-tiba, mata penguasa surga Liu menyipit. Lawan terakhir di tingkat 9 Santo Bela Diri dikalahkan oleh Luo Xiu, berhasil melewati lantai ketiga menara tanpa batas. 37 napas untuk melewati tingkat ketiga. Melihat betapa mudahnya dia melakukannya, apakah dia berniat mencoba tingkat keempat?
Penguasa surga Liu menarik napas dalam-dalam. Setiap tingkat menara tanpa batas semakin sulit, terutama dari lantai ketiga ke tingkat keempat, dan dari tingkat keenam ke tingkat ketujuh, kesulitannya meningkat secara eksponensial. Apakah kekuatannya sekarang sudah melebihi Xingling? Penguasa surga Liu bergumam. Dia mengakui bakat Luo Xiu melebihi Xingling, tetapi untuk kekuatannya melebihi Xingling, setidaknya butuh beberapa tahun lagi. Ruang berubah. Luo Xiu memasuki tingkat keempat menara tanpa batas. 3 lawan dengan kekuatan tingkat 3 patriark bela diri muncul, masing-masing memancarkan aura kekuatan yang tak terhingga, dengan sedikit getaran kekuatan hukum. Tanpa perlu kata-kata, ujian menara tanpa batas tidak akan bersikap lunak kepada siapapun. 3 patriark bela diri langsung menyerang, dengan patriark bela diri pemurnian tubuh memimpin. Saat ini, Luo Xiu yang selalu terlihat tenang, juga menunjukkan ekspresi serius. Matanya melompat dengan api hitam, kekuatan hukum kematian meledak seperti tsunami di bawah kendalinya. Luo Xiu menginjak tanah, lantai arena retak dengan celah yang menakutkan, tinjunya diliputi api hitam, membentuk pedang, dan dia menyerang dengan tinju pedang. Roar, dia mengeluarkan raungan marah seperti binatang buas purba, di mana tinju pedang melintas, ruang runtuh, dan pecahan ruang angkasa berterbangan ke segala arah. Boom, tinju pedang berbenturan dengan tinju patriark bela diri pemurnian tubuh. Dibandingkan dengan tubuh tempur tingkat patriark, Luo Xiu masih jauh kalah, tetapi yang mengejutkan, satu serangan tinju pedang dapat menghancurkan tinju patriark bela diri pemurnian tubuh menjadi kabut darah. Ini teknik ilahi kecil. Baik penguasa surga Liu maupun Dewi Ziyan berdiri di istana dengan terkejut. Perlu diketahui, meskipun teknik ilahi kecil belum bisa disebut sebagai teknik ilahi sejati, kekuatannya sudah melampaui seni bela diri biasa. Di alam samudera bintang, jurus tingkat tertinggi disebut sebagai teknik super. Di atas teknik super, ada teknik ilahi. Namun, antara teknik super dan teknik ilahi, terdapat sebuah tingkatan yang disebut sebagai teknik ilahi kecil. Teknik ilahi kecil lebih kuat dari teknik super, namun lebih lemah dari teknik ilahi. Biasanya, hanya ahli tingkat dewa iblis abadi yang dapat menciptakan teknik super biasa. Ahli yang lebih kuat dapat menciptakan teknik super tingkat tinggi, dan hanya ahli puncak di antara dewa iblis yang dapat menciptakan teknik super teratas. Sedangkan untuk teknik ilahi yang lebih tinggi lagi, hanya bisa diciptakan oleh dewa. Dewi Ziyan dan penguasa surga Liu sangat sadar bahwa jurus tinju dan pedang ini adalah teknik tempur fisik yang dipahami Luo Xiu di menara tubuh emas. Namun, yang membuat mereka takjub adalah fakta bahwa teknik tempur tinju dan pedang Luo Xiu, setelah disempurnakan terus-menerus, mampu mencapai tingkat teknik ilahi kecil. Apa arti dari semua ini? Ini berarti bahwa teknik tempur yang diciptakan Luo Xiu bahkan melampaui teknik super yang diciptakan oleh ahli puncak di antara dewa iblis. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa Luo Xiu telah melampaui ahli puncak dewa iblis dalam tingkat seni bela diri, tetapi teknik tempur tinju dan pedangnya memiliki banyak ketidaksempurnaan dan hanya memiliki prototipe dari teknik ilahi kecil. Meski begitu, ini sangat mengerikan, bahkan lebih menakutkan daripada kemampuannya dalam memahami hukum, karena dia masih berada di tingkat pangeran bela diri. Di tingkat pangeran bela diri, dia sudah menciptakan prototipe dari teknik-teknik ilahi kecil. Dengan penyempurnaan di masa depan, pencapaiannya tidak terbatas, ujar Liu Hongtian, penguasa surga suci, yang telah melihat banyak jenius, tetapi tidak pernah ada yang memberikan kejutan sebesar Luo Xiu. Seperti kemampuannya dalam memahami hukum, pemahaman Luo Xiu tidak begitu luar biasa. Kemampuannya menciptakan teknik tinju dan pedang yang kuat sebagian besar berkat seni penguatan tubuh dari manik kehidupan dan kematian. Setiap wilayah suci memiliki seni penguatan tubuh dengan teknik tempur pendamping yang kuat, tetapi semuanya diciptakan oleh pendahulu dan tidak selalu cocok untuk kultivator bela diri baru. Seni penguatan tubuh dari manik kehidupan dan kematian, meskipun tidak memiliki teknik tempur, mengandung keajaiban yang tak terbatas, yang membimbing Luo Xiu menciptakan teknik tempur yang cocok untuk dirinya sendiri. Teknik ilahi adalah milik eksklusif dewa, tetapi Luo Xiu sudah membangkitkan teknik ilahi abadi di tingkat dewa iblis. Semua ini berkat manik kehidupan dan kematian. Manik kehidupan dan kematian adalah titik balik nasib Luo Xiu, memastikan bahwa dia akan menempuh jalan menuju puncak seni bela diri. Di tingkat keempat menara tanpa batas, meskipun kekuatan Luo Xiu lebih rendah, dengan mengandalkan pemahaman hukum dan teknik tempur tinju dan pedang tingkat teknik ilahi kecil, dia tetap tidak terluka meskipun terus mundur di bawah serangan gabungan 3 ahli tingkat patriark bela diri. Melihat situasinya, bertahan selama waktu 1 batang dupa bukanlah hal yang sulit baginya. Boom, boom, boom. Setiap serangan dari ahli tingkat patriark bela diri memicu gelombang energi yang dahsyat. Ini saatnya Luo Xiu melihat kesempatan menyerang, matanya bersinar tajam.
Segel kematian surgawi. Dia mengumpulkan kekuatan hukum kematian, membentuk sebuah segel di jarinya dan melancarkannya. Boom! Patriark bela diri pemurnian tubuh yang tinjunya sudah dihancurkan. Kini dadanya terkena serangan segel tersebut. Tubuh bagian atasnya langsung menguap, hanya menyisakan kedua kakinya yang tetap berdiri di tempat. Namun, kekuatan segel kematian surgawi sangat besar dan memakan banyak energi. Luo Xiu merasakan kekosongan dalam tubuhnya, tak sempat menahan serangan dua ahli dewa bela diri lainnya. Boom! Tubuh Luo Xiu terlempar. Ini adalah pertama kalinya dia terluka sejak memasuki tingkat keempat menara tanpa batas. Namun, dengan mengorbankan dirinya, dia berhasil membunuh seorang patriark bela diri. Anak ini benar-benar nekat, kata penguasa surga Liu dengan ekspresi hampir mati rasa. Meskipun Luo Xiu terluka, berhasil membunuh seorang dewa bela diri membuat luka itu sepadan. Kehilangan energinya cukup besar, dan waktu satu batang dupa hampir habis. Sepertinya dia tidak akan bisa membunuh dua patriark bela diri yang tersisa. Lanjut penguasa surga Liu, yang kini yakin bahwa kekuatan Luo Xiu memang lebih kuat dari Xingling, bukan hanya bakatnya. Dewi Ziyan, apa tadi yang dia gunakan? Segel, tanya penguasa surga Liu kepada Dewi Ziyan. Tampaknya itu adalah prototipe teknik ilahi. Jawab Dewi Ziyan dengan suara serius, matanya bersinar. Apa? Prototipe teknik ilahi? Penguasa surga Liu terkejut. Dengan kekuatan dan statusnya, sudah bertahun-tahun dia tidak terkejut seperti ini. Bahkan ketika menemukan bahwa Luo Xiu memahami prototipe teknik ilahi kecil, dia tidak terkejut sampai kehilangan kontrol diri. Teknik ilahi adalah eksklusif bagi ahli tingkat dewa. Segel itu tampak tidak sempurna, tetapi mengandung keajaiban yang mendalam. Bahkan aku pun tidak sepenuhnya memahaminya, kata Dewi Ziyan. Liu Hongtian bingung. Dewi Ziyan adalah seorang dewa iblis yang menguasai hukum kematian dan merupakan salah satu ahli puncak. Bagaimana Luo Xiu bisa menguasai sesuatu yang bahkan Dewi Ziyan tidak sepenuhnya pahami? Melihat ekspresi Liu Hongtian, Dewi Ziyan menjelaskan, ini mungkin adalah teknik yang dia kembangkan sendiri. Entah itu prototipe teknik ilahi kecil atau teknik ilahi, itu masih wujud awal. Apakah itu akan berkembang menjadi teknik ilahi sejati, tergantung pada pemahamannya tentang hukum. Banyak jenius dapat menciptakan teknik dengan prototipe teknik ilahi, tetapi hanya sedikit yang bisa mencapai tingkat dewa dan mengubah prototipe itu menjadi teknik ilahi sejati. Prototipe teknik ilahi tidaklah langka, tetapi teknik ilahi sejati sangatlah luar biasa. Namun, dalam pertarungan di tingkat yang sama, seseorang yang menguasai prototipe teknik ilahi hampir dapat menyapu bersih lawan lainnya, bahkan melawan seseorang yang mempelajari teknik ilahi sejati. Prototipe teknik ilahi diciptakan dan dipahami oleh diri sendiri, sementara teknik ilahi sejati memanfaatkan jalan yang telah dilalui orang lain, sehingga tidak sepenuhnya cocok dan tidak dapat sepenuhnya mengeluarkan kekuatannya. Prototipe teknik ilahi memiliki potensi, seperti halnya seorang jenius memiliki potensi, tetapi potensi tidak berarti pencapaian.